Malam untuk berdiskusi, untuk ngobrol bareng perkara ilmu, perkara iman. Nafira sudah hadir 11, Vincent, Ales 11, Zain 12, Hamida, Putri Raifa 11, Aurel 10-2, Andika Widya IPA 1 sudah hadir di ngobrol bareng Malmingan. Yang sudah hadir masuk dipersilahkan menyampaikan pertanyaan atau pendapat, saran. Rahma IPS 2, Kiran 10-2. Rahma itu Agis disuruh hadir. Siti Wanda, Waba sudah hadir, alhamdulillah. Derek, Dela, udah masuk Dela nih. Siti Nur Fajriah IPA 1 sudah hadir. Alif 10-3, Febi, Tiara, IPA 2 sudah masuk. Ales, terima kasih kiriman bunga mawarnya. Novelita, Grace, Mirau, terima kasih kiriman mawarnya. Siapa Mirau itu ya? Ales, siapa Ales? Nafira, oh Nafira, oh iya betul. Terima kasih. Sarah 11, Ales 11. Bapak udah ngirim mawar, terima kasih. Oh Mirau, itu Nafira ya, ya ingat sekarang. Mirau. Yang sudah masuk bisa bertahan dulu, jangan keluar dulu. Malam minggu kayaknya cuma 30 menit. Ya, tidak lebih. Cahaya, Mici siapa ya? Udah lupa kayaknya. Mici siapa ya? Mici ya. Silakan dalam acara ngobrol malam hari ini, ada yang mau ditanyakan, disampaikan, mangga, diantos, ditunggu. Kita ngobrol sampai dengan pukul 20.40. Oh, Mici panggilnya Grace itu. Oh, bukan Natali ya. Grace Natali bukan. Ya, hafal. Mici itu Grace. Marsa IPA 1, Ririn 10-3. Boleh, Grace nanya apa? Silakan dituliskan yang mau nanya.
Arifin Rian IPA 1, Marsa IPS 3 sudah hadir. Terima kasih Marsa. Terry udah hadir, Terry. Ya, silakan sampaikan pertanyaan di obrolan malming ini. Hukum bapak yang sengsarain anaknya, maksudnya menelantarkan, maksudnya ya gitu ya. Hukum orang tua bapak yang menelantarkan anaknya gitu kan, itu maksudnya saya. Kalau Palestina sudah merdeka artinya apa-apa? Oh. Yang nomor 1 dulu, bagaimana hukum orang tua yang menelantarkan anaknya? Ya, dia berdosa. Ya, kewajiban bapak itu kan merawat, ya, memberikan nafkah kepada keluarganya, memberikan makan, minum, pakaian. Itu kewajiban seorang bapak. Mendidiknya. Jadi kalau anak sudah ditelantarkan, tidak dirawat dengan baik, tidak dikasih makan yang baik, ya, dan dia telantar secara material, tidak bisa makan sampai dia meminta-minta ke yang lain, itu adalah sebuah tindakan yang orang tua yang durhaka kepada anak-anaknya. Ya, jadi kewajiban bapak itu secara lahiriah memberi makan yang halal, yang thayyib, yang bergizi. Jadi kalau menelantarkan anaknya, berarti dia telah berdosa. Kalau sampai dia terjebak dalam tadi perbuatan kriminal, ya, mencuri atau dia minta-minta, itu kan, orang tuanya ada, itu yang berdosa adalah orang tuanya. Ya, tadi orang tua yang durhaka itu tadi menelantarkan anaknya, tidak ngasih makan, minum, pakaian secara material, terus tidak mendidiknya, itu tidak mendidik anak itu dengan nilai-nilai yang baik, tidak memerintahkan ibadah kepada anaknya, dibiarkan saja semau anaknya, itu orang tua yang durhaka itu. Jadi tidak hanya anak. Dikisahkan, ya, ada sebuah kisah yang dipaparkan dalam satu kitab, ketika di akhirat ada proses penghisaban. Ada anak, ada orang tua. Nah, si anak ini ketika dihisab, ketika hidup di dunia, dia tidak pernah beramal soleh, tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, dia minum dan macam-macam. Jadi banyak keburukannya, sedikit kebaikannya, dan si anak itu divonis masuk ke dalam neraka. Ketika Allah menghisab orang tuanya, karena orang tuanya adalah orang yang alim, yang soleh, yang baik, ibadahnya sangat baik,
menggali ilmunya ke majelis taklim juga sangat baik, maka vonis akhirnya adalah orang tua itu masuk ke dalam surga. Nah, tetapi ketika si orang tua itu mau melangkah ke surga, satu langkah ke surga, kata keterangan, anaknya protes. Ya. Kenapa protes? Ya Allah, saya minta keadilan, katanya. Saya tidak setuju orang tua saya masuk ke dalam surga. Kenapa? Ketika di dunia saya dibiarkan berbuat maksiat. Orang tua saya asik beribadah. Orang tua asik ke pengajian. Tetapi saya dibiarkan berbuat maksiat. Tidak pernah menegurnya. Jadi asiknya beribadah, asiknya mencari ilmu, menggali ilmu agama, sampai dia lupa kepada anaknya. Anaknya dibiarkan saja. Anak mabok, ya tidak tahu anak lagi mabok gara-gara orang tua tidak peduli. Anaknya nggak sholat karena orang tua itu membiarkan, dia terlalu asik beribadah dan asik mengkaji ilmu di majelis taklim sampai menelantar anaknya dari sisi pendidikan agama. Nah, maka akhirnya disampaikan bahwa orang tua yang tadinya divonis masuk ke dalam surga gara-gara komplain dari anaknya, di mana anaknya tidak pernah menjalankan perintah agama, gara-gara orang tua tidak peduli kepada anaknya itu. Makanya pada akhirnya adalah orang tuanya pun divonis masuk ke dalam neraka, ikut dengan anaknya, gara-gara ketika di dunia tidak pernah mendidik anaknya pada nilai-nilai kebaikan, tidak mengajari agama kepada anaknya, tidak mendidik ibadah ke anaknya. Maka akhirnya orang tua itu yang begitu banyak ibadahnya malah akhirnya dia masuk ke dalam nerakanya Allah. Ya, jadi orang tua itu harus betul-betul peduli kepada anaknya. Tapi kalau orang tua sudah maksimal mendidik anaknya dengan banyak cara, di rumah diajarin, dimasukkan ke dalam sekolah yang baik, dipesantrenkan dengan baik. Tapi kalau anaknya tidak mau melaksanakan, maka itu sudah selesai tugas orang tua. Yang salah adalah anaknya. Karena dia tidak mengikuti perintah orang tuanya. Itu lepas sudah. Karena orang tua sudah melaksanakan kewajiban mendidik anaknya. Karena anaknya tadi tidak melaksanakan, membangkang orang tuanya, ya sudah. Pada akhirnya adalah setiap perbuatan mau jadi tanggung jawab masing-masing. Orang tua tidak terkena beban gara-gara anak yang salah. Kalau orang tua sudah maksimal mendidik anaknya. Ya, itu seperti itu jawabannya. Makanya orang tua dikatakan durhaka itu kalau dia mengabaikan nafkah, ya, mengabaikan pendidikan, mengabaikan agama. Itu dia orang tua yang durhaka. Adab khusus ketika berdoa. Yang pertama adalah diusahakan dalam keadaan berwudu. Terus yang kedua, menghadap kiblat. Ya, diusahakan. Kalau posisinya paham arah, ya berwudu, diusahakan. Kalau tidak, tapi kan lebih utama berwudu, terus menghadap kiblat. Disunahkan mengangkat tangan
ya, mengangkat tangannya, terus memulai doa dengan bacaan hamdalah, hamdalah, solawat, hamdalah, solawat, dan kemudian ketika berdoa jangan terlalu keras, ya, cukup didengar oleh diri sendiri. Jangan terlalu keras, kenapa? Allah itu maha mendengar, ya. Kemudian yakin doanya akan dikabul, yakin doanya akan dikabul, diterima oleh Allah. Terus pilih waktu yang tepat. Kapan? Ketika sholat, ketika ba'da sholat, ya, ketika sholat tuh sujud terakhir, ketika ba'da sholat, terus antara azan dan iqomah, antara azan dan iqomah, qomat. Terus waktu yang terbaik adalah pada sepertiga malam yang terakhir, sepertiga malam yang terakhir. Kemudian pada hari Jumat, itu waktu yang sangat afdal untuk berdoa. Kemudian bulan Ramadan, itulah doa-doa yang Allah akan kabulkan. Tempatnya yang terbaik adalah di Masjidil Haram. Kalau bagi yang sedang berhaji, di Masjid Nabawi. Kalau kita yang tidak berhaji, ya di masjid, di musola, di langgar tempat, atau rumah-rumah yang dijadikan tempat sholat sunnah, ya gitu. Itu etika dalam berdoa, ya. Jadi intinya kita harus yakin doa kita Allah akan kabul. Kalau yakin, kalau ragu-ragu dengan doa kita, itu berpeluang tidak Allah kabul, karena Allah itu tergantung kepada prasangka makhluknya, ya. Tidak, Allah akan memberikan menerima doa kita tergantung bagian prasangka kita dengan Allah itu. Nah, jika tidak berprasangka buruk atau ragu-ragu dengan doa kita, maka Allah tidak akan mengabulkan doa itu. Ketika azan ini koma, berdiri boleh berdiri, duduk boleh, berdiri boleh, duduk boleh, ya. Jadi ketika azan koma itu jangan ngobrol, jangan, kita fokus zikir, doa kepada Allah, ya. Itu adalah waktu-waktu yang mustajab. Tapi yang paling afdal mungkin ketika habis sholat, itu yang paling afdal, ya. Ketika sholat, ketika sujud tuh, sujud terakhir diperpanjang, kita minta kepada Allah. Tidak harus pakai bahasa Arab doa itu kalau tidak tahu, tapi kalau tahu pakai bahasa Arab. Kalau tidak tahu, kita gunakan bahasa sendiri saja. Yaitu pertanyaan dari Wanda, ya 10.1. Kemudian Putri Raifa, tadi ada pertanyaan, gimana kalau ilmu tanpa amal? Ya, tadi pertanyaan yang utama, ilmu tanpa amal. Semua orang itu merugi, kecuali siapa? Orang-orang yang berilmu. Jadi kalau kita pengen hidup ini sukses, harus punya ilmu. Apapun urusannya, urusan dunia harus punya ilmu, urusan akhirat harus dengan ilmu. Tanpa ilmu kita tidak bisa meraih kesuksesan yang maksimal. Nah, kemudian orang yang berilmu itu akan merugi, kecuali orang-orang yang beramal. Di orang-orang yang berilmu itu merugi.
kecuali orang-orang yang beramal, mengamalkan apa yang dia ketahui. Kata Rasulullah, al-ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Ya, jadi ilmu tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Ya, mubazir kalau kita nanam pohon pisang tetapi tidak pernah keluar pisangnya, ya ditebang saja karena nggak ada manfaatnya gitu. Makanya orang-orang yang berilmu itu akan lebih baik kalau dia mempraktekkan apa yang diketahui. Maka nanti di akhirat itu nanti yang paling berat adalah para alim ulama yang berat itu ya. Yang pertama dihisab adalah orang-orang alim, orang-orang ulama ya, para kiai, para orang yang paham dengan agama. Itu yang paling berat. Sudah belum mengamalkan agama dalam kehidupannya. Maka hari ini kita belajar Islam, dapat ilmu yang cukup di sekolah, di luar sekolah, atau mungkin malam hari ini kita dapat ilmu baru. Kita harus diamalkan, dipraktekkan. Karena tadi orang yang berilmu itu akan merugi kecuali orang-orang yang beramal. Nah, orang beramal pun akan merugi. Orang beramal itu akan merugi orang beramal itu kecuali orang-orang yang istiqomah. Orang-orang yang beramal akan merugi kecuali orang-orang yang istiqomah. Apa istiqomah itu? Istimror, artinya terus-menerus, rutin, tiap saat diamalkan, dipraktekkan. Bukan hanya sekali, seminggu, setelah itu lepas, tidak. Jadi orang yang beramal itu akan rugi kecuali orang-orang yang istiqomah, ya, terus-menerus. Kontinuitas, nah bahasa Inggrisnya ya, kontinuitas, terus-menerus. Jangan berhenti. Sholat ini kan tidak boleh berhenti sepanjang masih hidup. Para siswa sekalian, sholat itu sebentar, ya, hanya sepanjang hidup saja. Ingat-ingat kepada kita semua. Nur Maya masih hadir ya, Nur? Agis kemana Agis nih? Udah kemana Agis? Jadi sholat itu sangat sebentar, hanya sepanjang hidup saja. Hanya selama hidup saja. Kalau sudah mati, udah wafat, gak usah sholat lagi. Jadi sebentar sholat itu, hanya selama hidup saja. Kalau sudah wafat kita kembali kepada Allah, tidak ada lagi kewajiban sholat. Hanya nanti paling ada penyesalan di alam barzah. Ada menyesal kenapa selama dunia kok saya tidak sholat. Minta ke munkar ya malaikat, kembalikan saya ke dunia ini ya malaikat. Saya minta kembalikan satu jam saja. Ngapain 1 jam ke dunia? Saya akan beramal, saya akan sholat yang terbaik. Kata malaikat, tidak ada lagi waktu untuk seperti itu. Sudah Allah kasih waktu yang begitu panjang, lama, tetapi tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Sibuk main HP, sibuk dengan urusan dunianya, sampai lupa urusan akhiratnya ya. Jadi itulah, jadi kita harus istiqomah, istimror, kontinuitas terus menerus ya. Makanya kita harus menjaga agar istiqomah. Gimana? Cari teman-teman yang membuat kita disiplin dalam beribadah ya. Cari teman lingkungan yang baik, terus gali ilmunya, gali ilmu, terus menggali ilmu, mencari teman yang baik.
yang mengingatkan kita ketika kita lupa gitu kan, yang ngajak kepada kebaikan. Itu teman yang baik yang seperti itu ya. Itu adalah dari Putri Reva. Kemudian gimana supaya amal dunia dan akhirat seimbang? Ya harus ada keseimbangan. Dua-duanya kita lakukan. Dua-duanya kita lakukan. Nah, bagaimana agar amal dunia menjadi amal akhirat ya? Bagaimana cara agar amal dunia menjadi amal akhirat? Niatkan karena Allah. Bekerja niat karena Allah untuk mendapatkan uang, rizki. Uang itu buat ngasih nafkah anak istri agar mereka dapat beribadah kepada Allah dengan baik. Dengan harta yang dia peroleh dapat berinfak, bersedekah, memberang gitu. Itu namanya amal dunia bisa menjadi amal akhirat. Dengan tadi motivasinya, niatnya harus karena Allah. Caranya sesuai dengan aturan Allah. Digunakan untuk kepentingan agama Allah. Itulah dunia menjadi akhirat gitu. Tapi juga tadi jangan lupa ketika mengurusi dunia, kerja, jangan lupa ibadah kepada Allah. Jangan gara-gara sibuk bekerja lupa dengan sholatnya, lupa dengan zikirnya, ya Allah dilupakan. Itu bukan menjadi ibadah lagi. Itu bekerja menjadi maksiat kepada Allah. Karena gara-gara bekerja lupa kepada Allah, lupa ibadah kepada Allah, lupa sholatnya. Makanya harus seimbang tadi. Kerja harus, ibadah juga wajib. Itu namanya seimbang. Jangan satu ditinggalkan, sholat terus tapi nggak kerja, itu juga salah. Seharian di masjid, seharian dikir di masjid terus, sholat dikir di masjid, tapi tidak bekerja. Akhirnya anak istri di rumah terbengkalai karena nggak ada uang, nggak ada makanan. Itu pun salah. Jadi dunia kita cari, akhirat juga kita kejar. Itu namanya pola hidup yang seimbang. Itu ada dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77. Ya, jadi begitu caranya, bagaimana kita menyeimbangkan hidup ini agar dunianya sukses, akhirat juga sukses bahagia. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu yang terbaik. Jangan dunia sukses, karirnya langsung melejit, jabatannya tinggi, uangnya banyak, rumahnya bertingkat, uangnya berlipat-lipat, istrinya cantik memikat, tetapi dia lalai beribadah kepada Allah, lalai dengan ibadah kepada Allah. Dunianya hebat, tapi akhiratnya dia akan menderita sengsara selama-lamanya. Nah, kita tidak ingin seperti itu ya. Kita tidak ingin seperti itu, tapi kita ingin dunia ini sukses. Dunia adalah tempat menanam, akhirat adalah tempat memanen. Panen tergantung nanamnya. Nanam singkong, panennya singkong. Nanam bonteng, panennya bonteng. Tidak mungkin nanam bonteng, panennya singkong, nggak mungkin. Nanam amal soleh, dapat kenikmatan dari Allah. Nanam keburukan, dapat penderitaan. Gitu. Makanya itu harus betul-betul dunia ini digunakan, dimanfaatkan sebaik mungkin. Bukan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Waktu itu hanya hidup ini hanya sekali. Itu pun sangat-sangat singkat. Dunia dari kata dana artinya cepat dan singkat. Dunia itu cepat dan singkat. Tetapi tadi dunia yang singkat itu dapat menentukan hidup yang begitu panjang dan tak terhingga.
menentukan, sekalipun singkat ini, dunia ini sangat menentukan. Kalau dunianya dikelola dengan baik, sukses dunianya, tadi ada keseimbangan, maka insya Allah akhiratnya akan sukses juga. Perempuan auratnya suara, termasuk suara. Iya, ya. Jadi wanita itu yang aurat tidak hanya badannya saja, suaranya pun jadi aurat, kecuali dalam aktivitas dakwah. Ya, kalau dakwah boleh bersuara. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Siapa nih, Mas apa ya? Punten, siapa ini? Alumni tahun berapa? Ya, jadi perempuan itu, wanita itu yang aurat bukan hanya tubuhnya, suaranya pun harus dijaga baik-baik. Ya, karena suara itu bisa menimbulkan syahwat, maka jangan tahu kalau tidak ada kepentingan, nggak ada kepentingan ilmu dakwah, suaranya harus dikendalikan. Apalagi tertawa terbahak-bahak gitu ya. Perempuan tuh paling maksimal senyum aja. Senyum, jangan tertawa sampai kedengaran satu RT. Jangan ya. Oh, alumni 2021, 2002 ya. Oh iya, angkatan corona ya. Kan kuliah berarti ya. Lagi kuliah nih, semester berapa? 6. Ya. Semoga sukses ya. Semoga sukses. Ya, Putri begitu. Jadi wanita itu Allah muliakan dengan ditutup pakaiannya, dibatasi dia berbicara. Tadi kecuali kalau dia dalam aktivitas dakwah untuk kegiatan syiar Islam, maka perempuan boleh bersuara. Ya. Dan mungkin itu pun di dalam sebuah komunitas wanita lebih baik. Tapi kalau terpaksa nyebrang ke laki-laki, asalkan tadi tidak melulu laki-laki, ya ada perempuannya masih dibolehkan untuk kepentingan dakwah. Tapi kalau dia bernyanyi sampai membangkitkan mohon maaf, syahwat laki-laki dengan suara yang begitu indah mendayu-dayu, itu diharamkan, tidak boleh. Ya, gitu. Itulah untuk jawaban dari pertanyaannya Putri. Tadi Wanda belum kebaca, yang terakhir apa ya, Wanda? Oh, yang istidraj. Kalau dia masih hidup sebelum ajal tiba, sebelum ruh di tenggorokan, itu masih bisa bertobat. Ya, sebelum ruh di tenggorokan ini berarti udah menjelang ajal itu sebelum itu masih sehat, Allah masih menerima, ya, masih. Kalau dia bertobat kepada Allah, dia sadar dengan kemaksiatan yang dia lakukan, ya, maka kalau dia bertobat kepada Allah akan diampuni oleh Allah. Yang penting sungguh-sungguh. Ampunan Allah itu lebih luas daripada dosa manusia. Ya, jadi ingat bahwa ampunan Allah itu lebih luas daripada banyaknya dosa manusia. Kita pernah mendengar sebuah kisah, ada orang yang membunuh 100 orang. Tapi karena dia itu bertobat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dijelaskan Allah mengampuni dosa itu, ya. Jadi kalau kita istidraj,
lalai kepada Allah, sibuk mengurus dunia, lupa ibadah, lantas dia sadar, insaf, kemudian dia bertobat, yakinlah Allah itu maha penerima tobat. Innallaha ghafurur rahim. Allah itu ghafur, maha mengampuni, ar-rahim, maha menyayangi. Giginya kelihatan, nggak apa-apa. Emang sholat suka apa? Kenapa kelihatan giginya? Ketawa gimana ya? Ada yang giginya kelihatan, ada yang kelihatan giginya. Secara alamiah dia lahir kelihatan giginya, nggak apa-apa. Itu no problem, nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu kalau lagi sholat ketawa-ketawa sampai kelihatan giginya, itu nggak boleh. Ketawa, bicara, ya. Senyum sendirian ketika sholat sampai kelihatan giginya yang dilapisi dengan emas itu, ya. Itu tidak boleh. Ketawa sampai kelihatan giginya, ya. Gitu. Pak, bagaimana Islam mengajarkan kita menghadapi orang yang membenci atau memusuhi? Di dalam Islam itu Rasulullah itu ya membalas keburukan dengan kebaikan. Itu prinsipnya. Kalau orang membenci kita, memusuhi kita, kita harus berbuat baik kepada mereka. Berbuat baik, jangan dibalas dengan kebencian lagi. Ya kita sama juga dengan orang itu kan gitu. Apa bedanya dengan orang itu kalau dibalas dengan hal yang sama gitu. Hanya itu butuh kekuatan hati yang kuat. Karena memang nggak semua orang ya. Tapi kalau bisa dilakukan, menyayangi orang yang membenci kita, itu luar biasa. Kita ingat kan kisahnya apa? Ada Rasulullah ketika hendak ke masjid selalu diludahin orang. Kita dengar kisah yang sangat populer ya. Ketika Rasulullah itu mau ke masjid selalu ada ludah nempel di kepalanya. Ludah siapa? Orang-orang Yahudi yang membenci Rasulullah. Udah beberapa kali pagi diludahi, lantas hari ke-7 ke berapa ludahnya nggak ada. Ada kabar katanya Yahudi itu sakit. Nabi mendengar orang dia sakit langsung bawa makanan berkunjung ke orang itu. Dia ucapkan assalamualaikum kepada mereka ya, ngetuk pintu untuk masuk. Ketika masuk, Nabi mendoakan dia, mendoakan orang itu agar Allah sembuhkan dan ngasih makan dia dengan akhlak yang baik. Apa akibatnya? Gara-gara baiknya Rasulullah tidak membenci ulang, tidak malas dengan kebencian, dinyatakan bahwa Yahudi itu masuk Islam gara-gara kebaikan Rasulullah. Jadi secara teori di dalam Islam, kebencian dibalas dengan kebaikan. Jangan dibalas dengan yang sama. Apa beda kita dengan dia kalau begitu? Sama-sama juga membenci ya, sama-sama saja kurang baik akhlak kita. Itu hal yang harus kita lakukan dalam menurut pandangan Islam ya gitu. Ya barangkali cukup ya. Sudah ada 40 menit kita ngobrol. Sekarang udah pukul 20.48 menit. Kalau sholat, kalau kita lagi sholat terus orang tua manggil gimana ya, mungkin ada keterangan mengeraskan takbir ya, biar orang tua paham kita lagi sholat.
Allahu Akbar dikeraskan. Ya, gitu. Jadi dengan mendengar kata Allahu Akbar, orang tua paham kita sedang sholat. Tapi ketika sholat sunat ada keterangan, ya kalau memang orang tua manggil, ya dibolehkan dibatalkan dulu. Kalau itu memang itu sangat-sangat penting. Jika orang tua berulang kali memanggil terus, khawatir ada hal yang sangat-sangat penting, ya, ada keterangan, maka dia boleh membatalkan sholatnya dulu. Ya, kalau sholat sunnah itu boleh untuk dibatalkan dulu. Takut nanti ada hal yang sangat penting yang mendadak mendesak itu. Nanti setelah ketemu orang tua kita, ya, kita kembali sholat kembali, lakukan seperti biasa. Ya, itu barangkali untuk kajian malam hari ini. Ya, hampir lebih 45 menit kita ngobrol ya malam hari ini. Semoga bermanfaat, ada sedikit ilmu yang dapat kita raih. Dan insya Allah besok pagi kita akan ketemu dalam kegiatan rutin setiap hari pagi ya, ngaji subuh semuanya hadir. Kita akan mulai pukul 5.30 ya, karena dari jam 5 sampai 5.30 ada pengajian dulu di masjid. Nanti 5.30 kita baru live ya sampai dengan jam 6 pagi. Jadi mohon semuanya untuk masuk ke acara di waktu di awal ya, tepat waktu. Dan demikian, terima kasih atas kehadirannya ya, semoga bermanfaat dan Allah ridho dengan aktivitas kita malam hari ini. Kita bacakan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siti Wanda masih hadir ya, terima kasih. Putri Raifa masih hadir ya. Siapa lagi yang masih hadir? Aurel masih hadir ya, 10.2. Terima kasih. Siapa lagi? Ya, semoga istiqomah ya, istiqomah terus, jangan berhenti. Maisa 11 masih hadir ya, masih hadir. Ya, mangga selamat beristirahat. Mirau, Nafira ya, nah, ingat sekarang Nafira. Kaila masih hadir ya, Kaila IPA 1 masih hadir. Kaila masih hadir. Ya, mangga hatur nuhun sadayana, selamat istirahat tidur, besok kita bangun pagi.